kecerdasan yang luar biasa. Di umur masih remaja, nggak tahu persisnya, mungkin apakah 14 tahun entah berapa, masih remaja saat itu sudah hafal 80 kitab induk dalam kajian Islam. Ilmu-ilmu keislaman kitab induk itu 80 kitab itu hafal di luar kepala. Jam'ul Jawami' usul fikih itu min bismillahirrahmanirrahim ila alhamdulillahirabbil alamin. Itu hafal di luar kepala 80 kitab. Jadi Al-Qur'an jangan ditanya udah pasti Al-Qur'an hafal. Hafal. Kitab induk itu 80 kitab itu hafal. Gurunya kemudian ngetes. Dites dan benar-benar hafal harfan, hurufnya, kalimat-kalimatnya per kalimat itu hafal. Saya itu masih seusia kalian. Kemudian gurunya pengen tahu ini anak apa cuma hafal saja atau paham. Dites oleh para ulama-ulama sezamannya itu, di zamannya itu, yang fuhul ulama besar tuh ngetes. Kitab ini dites, kitab fikih, usul fikih, mantik, hadis, tafsir, balaghah, dites. Dan dia itu menjelaskan seperti ulama-ulama yang udah umur 40 tahun ke atas. Sampai ulama zaman itu gede-gede, kok bisa? Keajaiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gurunya kemudian mengasih julukan Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Sampai kemudian nanti nanya kepada ibunya. Jadi ada gurunya itu kemudian penasaran. Ini kok ada anak yang luar biasa, masih remaja, udah hafal sekian kitab, dan dia itu ngerti, paham maksudnya. Jadi udah ulama besar, masih remaja tapi level ilmunya udah ulama besar. Ibunya didatangi oleh salah seorang gurunya, didatangi, apa rahasianya? Kok kamu punya anak secerdas ini? Dan tidak hanya cerdas, saya terusnya juga ahli ibadah. Ditanya ibunya, kenapa? Ibunya menjawab saat itu, aku tidak menyusui dia kecuali dalam kondisi suci. Jadi kalau menyusuin itu dalam kondisi berwudu, maka ditiru nih besok-besok nih calon ibu ini, besok kalau punya anak, kalau nyusuin wudu dulu. Nah, wudu dulu. Oke, udah tahu sedikit ya. Itu Imam Badi'uz Zaman ketika masih remaja. Jadi Allah ngasih kelebihan kepada seorang Said ini. Dan Anda tidak bisa iri pada orang-orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini loh, barokah itu Allah turunkan, itu bisa barokah itu turunkan pada waktu. Dilihat nih adik-adikku semuanya. Barokah itu bisa Allah turunkan pada waktu. Barokah bisa Allah turunkan pada tempat. Barokah juga bisa Allah turunkan pada syahsiyah, pada person, pada waktu misalnya. Waktu ini bagi seorang yang beriman, bagi orang yang beriman, itu pasti semua waktunya barokah. Oke, kita sepakat kan? Tetapi memang Allah juga di dalam hadis dan Quran itu juga memberitahu bahwa ada hari yang lebih barokah dibandingkan hari yang lain. Ada bulan yang lebih barokah dibandingkan bulan yang lain. Ada waktu lebih barokah daripada waktu yang lain. 7 hari ini bagi orang soleh semua barokah. Tetapi hari Jumat itu paling barokah di antara hari-hari yang lain. Maka sebetulnya apa? Sayyidul Ayam. Oke. 24 jam bagi orang yang soleh, solihin, solihat, barokah semuanya. Tetapi sepertiga malam itu punya keistimewaan. Ketika azan berkumandang, waktu sholat yang pertama itu juga barokahnya berbeda dengan waktu sholat yang di akhir. Maka orang yang di awal waktu beda dengan di akhir waktu. Begitu. Waktu pagi
itu memiliki barokah yang berbeda. Maka burika ummati fi buku riha, umatku diberkahi pada waktu pagi. Dan kita mesti ngerti kunci-kunci barokah itu, supaya adinda-adinda supaya sukses dunia itu ngerti. Oh, kenapa? Karena ini dijembreng, dijelaskan oleh para ulama dengan detail. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ulama-ulama yang lain. Bulan semua barokah, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ini paling barokah di antara bulan-bulan yang lain. 30 hari Ramadan itu barokah semuanya. Tapi malam Lailatul Qadar paling barokah. Lanjut. Jadi itu hari-hari waktu. Jadi kadang-kadang ada waktu memang Allah letakkan barokah. Oh, Ramadan itu mendatangkan barokah yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kemudian kita tidak perhatian, eman-eman, mestinya ada barokah banyak kita ambil. Kemudian tempat. Kadang-kadang barokah itu terpekan pada tempat. Kita nggak bisa iri, misalnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa istamir alladzi barokna haulahu. Jelas kan? Ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa dan sekitarnya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dibandingkan, afwan nyuwun sewu, berkahnya Masjidil Aqsa dibandingkan dengan Lewiliang tuh nggak bisa dibandingkan. Karena udah dinas dalam Al-Qur'an. Anda nggak bisa protes, kenapa nggak dituliskan di Lewiliang alladzi barokna haulahu misalnya. Ya udah, Anda nggak usah protes. Asra biadhi lailan minal masjidil haram ila Lewiliang itu nggak ada. Udah, nggak, jangan protes Anda. Kemudian dalam hadis misalnya Rasulullah menjelaskan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram itu sama saja sholat 100.000 rakaat di masjid selain Masjidil Haram yang juga selain Masjid Nabawi. Anda nggak bisa sholat di masjid itu Anda terus minta sama dengan Masjidil Haram, itu nggak bisa. Udah, Anda 100.000 rakaat di sana baru sama dengan 2 rakaat di Masjidil Haram. Anda nggak bisa protes, jangan protes. Udah, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Masjidil Haram itu tempat yang paling barokah di atas. Maka kemudian nanti yang berikutnya kan Masjid Nabawi. Maka kemudian para ulama itu berdebat, di atas muka bumi ini yang paling barokah mana? Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Benar? Serius? Sekarang saya mau nanya, makhluk yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad ada di mana? Di mana Nabi Muhammad saat ini? Dimakamkan di mana? Di Madinah. Padahal tempat di mana dipilihkan menjadi tempatnya makhluk yang paling mulia, itu berarti juga tempat paling mulia dong. Bingung tak? Maka ulama memang berdebat sejak lama tentang yang paling barokah mana. Sebagian ulama mengatakan yang paling barokah di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada Baitullah, ada Ka'bah. Tapi di debat ulama yang berikutnya enggak. Yang paling barokah tentu adalah Madinah. Kenapa? Di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak bisa dibandingkan dengan Ka'bah, nggak bisa. Rasulullah itu paling udah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener semuanya udah. Yang pertama juga bener, yang kedua juga bener. Lah Anda nggak bisa ngeyel. Harusnya Rasulullah itu makamnya di sini. Nah, bisa, udah dipilih sama Allah di sana udah. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Itu tempat.
Kemudian ada tempat di waktu tertentu paling barokah. Itu adalah Arafah. Itu kalau pas wukuf, itu tempat yang paling barokah di atas muka bumi ini saat itu saja. Malaikat itu kumpul di situ semuanya. Lah, kalau waktu itu berkumpul dengan tempat yang barokah, artinya waktu yang barokah berkumpul dengan tempat yang barokah, itu menjadi barokah yang berlipat ganda. Misalnya waktunya Ramadan, pas Lailatul Qadar, terus pas Anda sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, tepat di depan Ka'bah, di Multazam, berdoa, udah itu mustajab sekali. Udah ditambah yang ketiga, syahsiyah. Kadang barokah memang Allah turunkan pada orang yang dikasih barokah. Yang paling barokah siapa? Nomor satu yang paling barokah, manusia yang paling diberi barokah tentu adalah para nabi dan rasul. Puncaknya adalah ulul azmi. Puncak ulul azmi adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian para sahabat-sahabat nabi, sahabat-sahabatnya nabi-nabi yang lain juga, al-hawariyun, kan begitu kan, tabiin dan seterusnya. Ada kemudian ulama-ulama yang memang dipilih dari umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap 100 tahun itu Allah turunkan seorang mujadid. Ada hadisnya. Selalu setiap 100 tahun Allah pilihkan di antara umat Rasulullah itu orang yang dipilih oleh Allah. Ada Imam Syafi'i, ya, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Imam Ghazali. Lah, para ulama di antaranya berpendapat di antara mujadid pada abad ke-20 adalah seorang ulama dari Turki, namanya Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Sebagian Anda mungkin belum kenal, baik saya kenalkan. Sebelum Anda membaca, saya kenalkan. Nanti masa kecilnya udah saya kenalkan ya. Saya kenalkan bapak dan ibunya supaya Anda tahu. Untuk apa diteladani, supaya besok kalau Anda pengen punya anak yang soleh, kira-kira niru bapaknya Said Nursi atau ibunya Said Nursi. Bapaknya Said Nursi namanya Mirza, ibunya namanya Nora. Dua-duanya ini di lingkungan sederhana tetapi lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Mirza ini ahli ibadah, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau sedikit pun makan barang haram, namanya Mirza ini. Mirza ini punya sapi. Yang sapi itu dia perah susunya untuk kemudian untuk keluarganya, juga untuk kadang-kadang dijual. Hasilnya untuk makan. Lah, Mirza ini nanti jadi bapaknya Said Nursi ini. Mirza waktu masih mudanya dia itu pengembala sapi, dia punya sapi. Itu kalau dia mengembala sapi dari kandangnya, itu mulut sapi itu diikat. Mulut sapi diikat, dituntun, diikat satu persatu. Ada berapa sapi itu diikat. Orang-orang di kampungnya itu bingung. Hei Mirza, ngapain kamu? Mulut sapi kamu ikat. Jawabnya, aku tidak mau ketika sapiku aku bawa ke ladang untuk mengembala itu, dia nanti mungkin ke ladang orang makan apa, yang itu nanti menjadi susu, menjadi daging yang aku makan. Aku nggak mau itu. Kalau tempat ladang pengembalaan kan udah halal itu, memang itu tempat untuk mengembala, dideklar untuk semuanya yang halal. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Mirza. Ceritanya suatu ketika Mirza mengembalakan sapinya, dia tertidur. Satu sapinya hilang. Bangun, sapinya hilang, padahal udah diikat gitu, nanti mungkin bisa lepas hilang. Udah dia bingung nyari kemana-mana, ketemu tuh. Sapinya sedang makan di ladang orang.
rumput di situ makan. Wah, dia nangis sedihnya, masya Allah. Kemudian dia cari pemilik ladang itu, nyari, ketemu sama yang punya ladang itu. Dia jelaskan, saya mohon maaf, sapi saya tadi saya tertidur lepas, ternyata saya temukan dia sudah makan rumput-rumput dan lain sebagainya di tempat ladang Anda, saya mohon dihalalkan. Terus kemudian jangan juga bicara sama ayah saya, nanti ayah saya pasti marah sama saya. Seketika itu kemudian pemilik ladang itu, intinya nanti pemilik ladang itu melihat orang itu teringat dengan seseorang, kok ini mirip cara ngomongnya, kemudian akhlaknya mirip teman lama saya, kira-kira begitu. Kemudian suruh dia datang lagi bersama ayahnya, dan kemudian yang punya ladang tadi itu punya anak perempuan, kemudian dinikahkan dengan anak perempuannya itu. Kenapa dinikahkan? Karena kejujurannya tadi itu. Dari kejujuran itu tadilah lahirlah seorang anak, nanti diantaranya bernama Said. Oke, selanjutkan. Ini orang tuanya, ahli ibadah yang kemudian tidak mau makan yang haram. Allah memberikan keutamaan pada Said Nursi, diantaranya keutamaan ilmu dan kecerdasan. Kalau adik-adikku baca para mujadid di dalam Islam dan sejarah, itu pasti pertama itu cerdas, itu pasti. Puncaknya mujadid itu siapa? Imamnya itu siapa? Tentu para nabi itu semuanya cerdas. Maka sifat Rasul yang pertama dia adalah fatonah, cerdas. Para imam-imam itu cerdas semuanya. Imam Syafi'i itu masih kecil udah hafal Al-Quran, cerdas. Ini sama, Said Nursi udah dikasih kecerdasan yang luar biasa. Tadi udah saya jelaskan. Di antaranya kemudian biasanya digabung kecerdasan dengan keberanian. Allah memberikan keutamaan pada Said Nursi, diantaranya keutamaan ilmu dan kecerdasan. Kalau adik-adikku baca para mujadid di dalam Islam dan sejarah, itu pasti pertama itu cerdas, itu pasti. Puncaknya mujadid itu siapa? Imamnya itu siapa? Tentu para nabi itu semuanya cerdas. Maka sifat Rasul yang pertama dia adalah fatonah, cerdas. Para imam-imam itu cerdas semuanya. Imam Syafi'i itu masih kecil udah hafal Al-Quran, cerdas. Ini sama, Said Nursi udah dikasih kecerdasan yang luar biasa. Tadi udah saya jelaskan. Di antaranya kemudian biasanya digabung kecerdasan dengan keberanian. Said Nursi ini beraninya luar biasa. Ya. Dia pernah bermimpi. Said Nursi muda pernah bermimpi. Dalam mimpinya Said Nursi didatangi oleh seorang waliullah namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu dalam mimpinya mendatangi Said Nursi muda. Kemudian bilangnya apa? Wahai Said Nursi, itu si Mustafa itu udah keterlaluan dia kemungkarannya. Hentikan dia. Bangun. Berapa hari kemudian tidur lagi. Datang lagi Syekh Abdul Qadir. Wahai Said, itu si Mustafa itu dia tuh harus dihentikan. 3 kali. Langsung dia, berarti ini serius ini. Di situ memang ada seseorang yang istilahnya ya, orang yang namanya tadi itu terkenal sebagai kepala bandit, mafia lah kayak begitu. Jadi hukum di daerah itu hukumnya dia. Kalau dia bilang A ya A, bilang B ya, nggak ada orang yang berani. Mau miliknya hartanya orang dirampas ya rampas saja. Dia punya anak buah, punya senjata. Nggak ada orang yang berani. Akhirnya apa? Karena udah didatangi Syekh Abdul Qadir itu 3 kali, berarti serius ini. Dia datang ke markasnya langsung. Nggak takut, ke markasnya langsung. Ketemu anak buahnya. Mau apa kamu kesini? Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu sama bosmu itu, Mustafa itu. Mau apa? Aku mau bunuh dia. Segitu aja, aku mau bunuh dia. Serius.
Dikira main-main, ditemukan juga akhirnya sama bosnya kan. Langsung terus terang Said Nursi, wahai Mustafa, kamu udah keterlaluan. Pilihan kamu cuma dua, tobat atau tetap, maka aku akan bunuh kamu. Tetap atau aku akan bunuh kamu. Sama sekali nggak takut. Sama sekali nggak takut. Penjatuh keter juga, ini ada orang berani sekali. Dia nggak takut anak buahnya punya senjata, punya senapan. Akhirnya dia nggak mau bikin ini kan, bikin kemudian oke, gini aja Said Nursi. Aku dengar juga kok kamu siapa. Kamu katanya kan orang pinter, gini aja deh. Aku kumpulkan ulama-ulama, aku ajak kamu debat dengan ulama-ulama. Kalau kamu menang, aku tobat. Tapi kalau kamu kalah, kamu aku cincang, kira begitu. Benar, oke. Itu Mustafa karena mungkin dia dengan kekayaannya dan sebagainya itu ngumpulin tuh banyak ulama-ulama itu, kumpulin, kemudian suruh debat sama Said Nursi. Said Nursi santai. Nanti para ulama itu membawa kitab berjilid-jilid, dia buka, Said Nursi malah ngeteh, santai. Kemudian debat tuh. Said Nursi nggak perlu buka, wong di sini semuanya saat itu yang didatangkan oleh orang tadi itu kalah semua. Langsung si Mustafanya bilang gitu, aku udah tahu kalau kamu pasti menang. Loh, kok kamu tahu? Lah kamu santai, yang lain masih bingung baca ini, baca kamu udah santai, berarti kamu akan menang. Akhirnya tobat. Meskipun nanti kambuh lagi juga, tapi intinya adalah punya keberanian yang luar biasa. Keberanian itu nanti menjadi bekal dia ketika harus berjuang menegakkan ajaran agama Allah. Kemudian Allah kasih kepada Said Nursi keutamaan berupa apa? Berupa takut kepada Allah yang luar biasa. Takut kepada Allah, dekat kepada Allah, ibadah yang luar biasa kepada Allah. Ini dikumpulkan dalam diri Said Nursi ini. Said Nursi lahir di zaman masa-masa akhir Turki Utsmani. Dia mengalami nanti Turki Utsmani itu runtuh, ya, diruntuhkan oleh Kemal Atatürk menjadi rezim sekuler yang sangat ekstrim sekulernya. Lah, ketika zaman sekuler itulah tampak betapa Said Nursi seorang mujadid, seorang mujahid, seorang pejuang. Ya. Ketika itu azan dilarang berkumandang dalam bahasa Arab. Jadi ada undang-undang saat itu dilarang mengumandangkan azan pakai bahasa Arab. Saking nggak sukanya dengan Islam, nggak boleh yang bau-bau Arab dianggap bau-bau Islam, nggak boleh. Ulama nggak boleh pakai jubah, pakai imamah, itu nggak boleh. Pengajian apa itu kutab-kutab baca Al-Quran dilarang, madrasah ditutup, zawiyah sufiyah, kumpulnya orang-orang sufi zikir ditutup, nggak boleh. Dan itu pakai undang-undang resmi. Jadi kalau azan ya nggak boleh pakai bahasa Arab, ada undang-undangnya. Kalau pakai bahasa Arab gimana? Digantung. Itu bukan cerita novel, serius, pakai data. Saya udah, sebelum saya nulis Api Tauhid, saya keliling Turki, ketemu sama orang-orang tua-tua yang hidup di zaman itu. Saya tanya, bener itu terjadi? Pernah di Turki ada masa azan nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Ibaratnya di Indonesia, Anda dilarang azan pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau azan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya maknanya bener, tapi azan itu harus pakai bahasa Arab. Gak bisa. Dan itu terjadi di Turki. Said Nursi yang paling di depan bersama dengan ulama-ulama yang tentu saja menyelamatkan akidah umat dengan karyanya. Saat itu Said Nursi dipenjara karena dianggap sebagai ancaman, karena diminta untuk apa itu
memfatwakan caranya pemerintah tidak mau. Bagaimana mungkin kalau itu bertentangan dengan syariat, ya tentu tidak mau. Said Nursi dipenjara selama 25 tahun, diasingkan ke tempat yang lain. Tetapi Said Nursi juga tidak mau berontak pada pemerintah, enggak juga. Ada ulama-ulama yang lain yang ngejak, ayo kita serang pemerintah, ayo kita perangi gitu. Said Nursi kemudian berkata pada orang yang ngajak itu, aku mau tanya, itu yang kamu perangi itu namanya siapa? Yang kamu perangi, misalnya kamu ke sana ngejak perang, itu yang kamu perangi namanya siapa kan? Bukankah namanya juga Mustafa, namanya juga Ahmed, namanya juga Mahmud. Itu kan saudara kamu semuanya kan. Maka saya terus juga nggak mau. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menanamkan Al-Quran. Al-Quran harus ditanamkan dalam diri umat. Maka di dalam penjara Said Nursi menulis satu kalimat tentang bismillah, supaya umat itu tahu betapa bismillah itu dahsyat, supaya tidak sekedar yang mengucapkan itu sudah pahalanya besar, tapi supaya tahu gitu loh, gak sekedar mengucapkan, dia tahu kenapa dia harus mengucapkan bismillah dengan penuh dia nulis tentang bismillah satu kalimat. Dan nulis lagi tentang saat itu saya sedang ada di di desa kecil namanya Desa Barla. Desa apa? Desa Barla. Saya udah ke sana. Ketika saya nulis Api Tauhid itu saya ke sana dulu, ke Barla. Jadi saya Nursi diasingkan ke sini satu kota. Ternyata dimanapun saya Nursi diasingkan itu selalu didatangi orang gitu loh, pengen dengerin saya Nursi. Maka akhirnya kan ini kok dimana-mana mau diasingkan kemana saja selalu ada orang. Ini saya diasingkan di tempat yang orang nggak tahu, di desa pinggir danau, yang kalau ke desa itu saat itu harus nyebrang danau dulu. Di desa itulah kemudian saya Nursi dijaga oleh para polisi. Suatu ketika setelah musim dingin itu usai, itu kan jadi musim apa? Semi. Ketika musim dingin, kalau Anda di Eropa, di Amerika, ketika musim dingin itu pohon-pohon seperti mati. Sebelum musim dingin datang itu pohon berguguran tuh, daun-daunnya berguguran. Ketika musim dingin itu seperti pohon tuh seperti nggak hidup itu, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ketika musim semi, saya Nursi melihat ada batang pohon yang tumbang begitu. Kemarin itu seperti pohon yang mati. Ketika musim semi, dia tumbuh. Di mana-mana tumbuh. Kemudian teringat ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah menghidupkan orang setelah kematiannya. Rahmatnya dari Allah, orang yang sudah mati dihidupkan. Kemudian Imam Said Nursi kemudian pengen menulis tentang hakikat hari kiamat, menjelaskan hakikat hari kiamat, bagaimana Allah membangkitkan, logikanya gimana bisa dibangkitkan, bahwa kiamat ada itu logis. Secara filosofi juga masuk filsafatnya. Nulis dengan detail jadi kalimat. Kemudian sama Said Nursi, jadi ada hal yang luar biasa. Said Nursi ketika diletakkan di Barla itu ada penduduk setempat, memang cuma beberapa orang begitu. Itu udah di warning sama pihak pemerintahnya saat itu. Ini yang kami bawa ke sini ini penjahat besar, kriminal besar. Kamu jangan dekat-dekat dia, gawat. Maka masyarakat agak menjauh, tapi penasaran, kriminalnya ini siapa sih ini? Kok diletakkan di sini? Kenapa nggak di penjara sana aja kan? Kok di sini gitu? Akhirnya ada masyarakat itu
Tapi kalau malam-malam yang didengar kok baca Al-Quran, malam-malam jam 2:30 kok munajat. Akhirnya 1-2 orang tuh penasaran, mendekat gitu kan. Malam-malam Said Nursi itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengar munajatnya terus. Masa kriminal baca Quran, kriminal munajat, tasbih. Akhirnya penasaran, ketemulah Said Nursi. Sekali ngomong udah tersentuh hatinya. Akhirnya malah menjadi muridnya Said Nursi. Termasuk polisi yang disuruh jaga, jadi muridnya juga. Ngaji di situ. Lah, ketika Said Nursi nulis tadi itu tentang hari kiamat tadi itu kemudian dia minta kepada muridnya untuk membawa keluar supaya disebarkan. Sampaikan ke murid itu yang ada di kota ini, suruh nyalin. Muridnya nyalin ke tempat yang lain, akhirnya disalin. Jadi muridnya saling menyalin, terus nyebar ke seluruh Turki. Itu caranya. Disalin pakai tangan, nyebar sana, salin ke sana. Sampai kemudian salinan itu sampai ke meja Menteri Pendidikan. Saat itu Kementerian Pendidikan yang sekuler itu sedang merencanakan kurikulum yang isi kurikulumnya adalah mengajarkan dari TK sampai perguruan tinggi, diajarkan tidak ada namanya hari kiamat. Karena sekuler yang cenderung ateis, udah disiapkan kurikulumnya, tidak ada namanya hari kiamat. Begitu tulisan itu masuk ke kementerian itu, menterinya marah-marah. Siapa yang ngasih tahu orang itu? Ki udah ada jawabannya. Jadi rencana kita bubar ini. Dikiranya ada orang yang ngasih tahu ke saya, padahal nggak ada yang ngasih tahu. Hadhihi karomatun min karomati al-imam Badi'uzzaman Said. Ini salah satu keramatnya al-imam Badi'uzzaman Said Nursi. Siapa yang ngasih? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan seperti Umar bin Khattab kan pernah kan? Umar bin Khattab ini sedang khutbah. Khutbah di mana? Di Madinah. Umar bin Khattab lagi khutbah. Ketika khutbah, di tengah-tengah khutbah hari Jumat itu, tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Wahai Sariyah gunung, Sariyah gunung. Maksudnya di antara komandannya Umar bin Khattab, pasukan Islam saat itu sedang ada di Persia saat itu. Jarak Madinah Persia itu ribuan mil. Di sana sedang bertempur di hari Jumat, di hari yang sama, di waktu yang sama, sedang bertempur di sana, sedang berjihad. Itu kalau dia nggak ke gunung, kalah nih pasukan. Maka diminta sama Umar itu dari Madinah itu tiba-tiba di khutbah itu mengasih komando, Sariyah gunung, ke gunung kemudian menang. Para mustamiin yang di Masjid Nabawi satu bingung, Umar ini ngomong apa ini? Kok gunung? Tapi nggak berani tanya. Ketika pasukan kaum muslimin yang sudah menang itu pulang ke Madinah, di cross check, apakah kalian pada hari Jumat dengar suaranya Umar bin Khattab? Semua pasukan mengatakan kami menang karena mendengar suara Umar bin Khattab.